Pada tahun 2028, perusahaan multinasional Omnicorp telah mengisi militer dengan drone yang sangat canggih. Drone itu menjaga keamanan di seluruh dunia, dengan menggunakan pemindai yang mengidentifikasi apakah seseorang mengancam atau tidak. Pembawa acara TV Novak ingin robot-robot juga menggantikan polisi di kota-kota Amerika, namun orang-orang takut dengan mesin, dan pemerintah menentang penegakan hukum yang tidak bisa merasakan. Untuk membuktikan pendapatnya, Novak membawa seorang pemimpin militer ke acaranya untuk menjelaskan detail cara kerja setiap operasi. Dia juga mengirim seorang reporter ke Timur Tengah, yang akan menunjukkan cara kerja robot-robot itu di siaran langsung. Reporter tersebut berkeliling kota untuk merekam bagaimana robot-robot tersebut tidak melukai siapapun yang bukan merupakan ancaman, dan menyebutnya sebagai kemenangan bagi prosedur keselamatan. Namun penduduk setempat jelas tidak senang dengan kenyataan bahwa rumah mereka diambil alih oleh robot, sehingga sekelompok pemberontak menyelinap dengan persenjataan berat dan melompat ke arah robot-robot itu untuk melakukan serangan habis-habisan. Segera pertempuran sengit terjadi di jalanan, dengan gedung-gedung yang diledakkan oleh robot-robot di darat dan juga drone terbang yang menembak setiap kali mereka melihat penyerang. Banyak dari para pemberontak ini juga melompat ke atas robot dari atap untuk menjatuhkannya. Ketika seluruh area mulai meledak, para robot menemukan seorang anak laki-laki yang ketakutan dengan pisau di tangannya, hanya berusaha melindungi dirinya sendiri. Namun bagi pemindai, pisau sudah cukup untuk menjadi ancaman dan robot segera membunuh anak itu. Novak tidak membiarkan hal ini mengubah pikirannya dan mengatakan kepada pemirsa, bahwa apa yang dilakukan robot itu adalah hal yang baik, hanya bagian dari menjaga keamanan kota. Sementara itu di kantor polisi, detektif Alex menemui atasannya, yang menuntut penjelasan tentang insiden yang dituduhkan oleh rekan kerjanya yang korup. Alex menceritakan seluruh kisahnya. Malam sebelumnya, Alex dan sahabatnya bertemu dengan beberapa penjahat untuk operasi penyamaran. Mereka menipu seorang pengedar, untuk mengungkapkan beberapa senjata ilegal dan menangkapnya di tempat. Namun ketika Alex pergi untuk memeriksa loker barang bukti, senjata yang mereka ambil hilang dan tidak ada yang menandatangani dokumennya, yang berarti seorang polisi yang kotor telah mengambilnya. Setelah itu, Alex dan rekannya menyamar lagi dan bertemu dengan pemimpin geng di sebuah restoran, namun pembicaraan mereka terputus saat pemimpin geng tersebut mendapat telepon yang memperingatkan bahwa Alex adalah polisi. Pemimpin geng tersebut segera meninggalkan gedung dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh para polisi, memulai baku tembak di mana-mana. Kedua polisi dengan cepat membalas tembakan, tetapi mereka jelas kalah jumlah, jadi ketika mereka melihat celah, mereka mencoba melarikan diri melalui gang belakang. Alex berhasil keluar tanpa masalah, tetapi sayangnya sahabatnya tertembak dalam prosesnya. Setelah mendengar cerita tersebut, atasan Alex memarahinya karena keluar tanpa bantuan, dan mengatakan bahwa dia akan menangani polisi yang kotor tersebut. Sementara itu di Washington DC, CEO Omnicorp, Sellars, mencoba meyakinkan pemerintah bahwa polisi robot adalah ide yang bagus, namun para senator kembali menolaknya. Setelah itu di kantor pusat Omnicorp, Sellars mengadakan pertemuan dengan timnya untuk mendiskusikan ide-ide tentang bagaimana mereka dapat membuat masyarakat menerima robot di jalanan. Karena para senator terus menyebutkan fakta bahwa robot tidak dapat merasakan, dia sampai pada kesimpulan bahwa mereka perlu menggabungkan manusia dengan mesin. Sementara itu di sebuah klinik khusus, Dr. Norton membantu pasien terbarunya beradaptasi dengan tangan barunya. Norton menghususkan diri pada prostetik robotik yang bekerja berdasarkan emosi, sehingga pasien harus belajar untuk berkonsentrasi pada tangan mekaniknya untuk dapat bermain gitar. Latihan ini disela oleh Sellars, yang berbicara dengan Norton secara pribadi, dan meyakinkannya untuk mendesain hibrida manusia-mesin. Norton berkumpul dengan tim Sellars untuk mendiskusikan pilihan mereka, tetapi setiap pensiunan polisi telah memiliki luka mereka terlalu lama, dan sekarang terlalu trauma secara emosional untuk kembali bekerja, sehingga mereka perlu mencari kasus yang lebih segar. Di bagian lain kota, rekan kerja Alex mengungkapkan diri mereka sebagai polisi yang korup, dan mereka memperingatkan pemimpin geng, bahwa departemen kepolisian sedang mengincarnya. Untuk menyingkirkan penyelidikan ini, mereka harus melakukan sesuatu terhadap Alex. Kemudian saat Alex mengunjungi sahabatnya di rumah sakit, seorang penjahat meletakkan bom di bawah mobilnya. Di malam hari, Alex pulang ke rumah dan menghabiskan waktu bersama putranya, David, dan istrinya, Clara.
Saat mereka sibuk, Alex mendengar alarm mobilnya berbunyi dan keluar untuk memeriksanya. Begitu dia mendekati kendaraan, mobilnya meledak, membuatnya terluka parah. Segera setelah Omnicorp mendengar hal ini, mereka mengundang Clara ke kantor mereka untuk memberikan penawaran. Mereka akan memberikan Alex tubuh mekanik yang baru agar ia dapat melanjutkan hidup. Clara ragu-ragu, tapi kemudian mereka menjelaskan dengan detail menjijikkan tentang semua luka yang diderita Alex, dan menunjukkan bahwa jika Clara tidak mengambil keputusan sekarang, Alex akan segera mati. Mengetahui fakta ini, Clara tidak punya pilihan lain selain menerimanya. 3 bulan kemudian, Alex terlihat bahagia berdansa dengan istrinya di sebuah pesta rumah, tapi kemudian bayangan itu mulai runtuh. Para ilmuwan mengungkapkan wujud baru Alex, yang 90%-nya merupakan bagian mekanis, namun otaknya masih manusia, sehingga dia perlahan-lahan mulai mengingat kembali ingatannya. Norton dengan cepat mengingatkan tentang apa yang terjadi dan memandunya melalui langkah pertamanya. Namun, tubuhnya terasa terlalu aneh dan ketika Alex mendengar kata amputasi, ia menjadi panik dan meminta agar pakaiannya dilepas. Ketika Norton mencoba menenangkannya, Alex dengan kasar mendorongnya sebelum berlari keluar gedung, mendorong siapapun yang mencoba menghentikannya. Kecepatan larinya luar biasa, dan ketika dia bertemu dengan dinding yang mengelilingi gedung, dia bisa melompati dinding tersebut tanpa berkeringat. Namun, ketika ia mulai berlari lagi, Norton akhirnya memutuskan untuk mematikannya dari jarak jauh. Beberapa saat kemudian, Alex terbangun di laboratorium lagi. Dan Norton melepaskan bagian utama tubuh robot untuk menunjukkan kepada Alex bahwa hanya beberapa bagian organ yang tersisa, jadi dia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Norton mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Namun Alex berpikir bahwa kematian lebih baik daripada mesin, dan meminta dokter untuk mencabut kabelnya. Akan tetapi, Alex segera berubah pikiran setelah Norton menjelaskan bahwa Clara yang meminta prosedur ini. Untuk membuktikan hal ini, Norton mengizinkan Alex untuk menelepon Clara, meskipun Alex hanya menunjukkan wajahnya untuk saat ini. Clara berpikir bahwa Alex masih sangat tampan dan tidak sabar untuk bertemu kembali dengannya. Setelah Alex mau bekerja sama, dia menghabiskan malam di laboratorium, di mana tubuhnya menjalani perawatan. Keesokan harinya, dia diajak untuk melakukan pelatihan dengan Rick, seorang militer yang bertanggung jawab untuk menangani pasukan robotik Omnicorp di lapangan. Dia berpikir bahwa mesin-mesin tersebut sudah sempurna, sehingga dia menganggap membuang-buang waktu dan sumber daya untuk memasukkan manusia ke dalam proyek ini, tetapi dia tetap memberikan senjata kepada Alex, yang dapat dia simpan di kompartemen kaki khususnya. Mereka menempatkan Alex dan sebuah robot dalam sebuah simulasi, di mana mereka harus membunuh penjahat dan menyelamatkan warga sipil. Dan ketika semua robot berlarian melakukan penyelamatan tanpa banyak kesulitan, prediksi Rick ternyata benar. Alex akhirnya menjadi lebih lambat daripada mesin, karena mesin hanya mengevaluasi dan bertindak, sementara Alex membutuhkan waktu sejenak untuk merasakan antara evaluasi dan bertindak. Malam harinya saat dia sendirian, Alex menggunakan komputer untuk melacak apa yang terjadi dengan kasus ketua geng tersebut. Keesokan harinya, Sellars kecewa dengan hasil simulasi, dan dengan marah memerintahkan Norton untuk memperbaiki masalah ini. Dia juga berpikir bahwa Alex harus terlihat lebih baik di layar demi alasan pemasaran, jadi dia meminta pakaian taktis yang lebih baik. Kemudian di laboratorium, dokter membuka kepala Alex dan melakukan beberapa modifikasi pada otaknya, yang akan membuatnya berpikir bahwa ia masih memiliki kehendak bebas, namun mesinlah yang sebenarnya bertindak. Alex juga diberi perubahan total, kini baju zirahnya terlihat hitam dan licin. Setelah itu mereka membawa Alex ke sebuah bangunan yang ditinggalkan untuk ujian baru, kali ini dia harus melawan Rick dan pasukan robot sendirian. Dengan menggunakan pelindungnya untuk memindai area dan dengan refleks yang luar biasa, Alex dengan cepat menilai situasi dan mengambil tindakan, menembaki setiap robot tanpa ragu-ragu. Dia juga cepat menemukan tempat berlindung dan bersembunyi saat ditembak, sehingga dia tidak pernah terluka. Satu persatu semua robot tumbang dan pada akhirnya, hanya Rick yang masih berdiri, jadi Alex menembak armornya untuk meraih kemenangan. Semua reaksinya sempurna, dan dia tidak pernah mencurigai bahwa mesin yang melakukan hal ini, sehingga eksperimen ini dianggap sukses. Beberapa waktu kemudian, Norton membawa Alex pulang sehingga dia akhirnya bisa bertemu dengan keluarganya.
Dia agak gugup, dan harus mengambil waktu sejenak untuk mengumpulkan keberanian, tetapi begitu Clara melihatnya, dia tidak ragu untuk memeluknya. David agak waspada, tapi setelah Alex mengizinkannya menyentuh bagian-bagian mekanis yang keren, David mengatakan bahwa dia senang melihatnya, dan dia telah merekam beberapa pertandingan untuk ditonton bersama. Sayangnya Alex tidak bisa tinggal, karena dia harus bermalam di laboratorium untuk pemeliharaan. Saat kembali ke markas, Alex bertemu dengan sahabatnya, yang akhirnya pulih, dan dia berjanji untuk menangkap orang-orang yang menyakitinya. Beberapa hari kemudian, Sellars sangat ingin memperkenalkan Alex kepada warga dalam sebuah acara publik yang besar, sehingga Norton mulai memindahkan semua file kejahatan dan penjahat sejak tahun 2011. Alex juga mendapatkan akses ke setiap kamera keamanan di kota. Informasi tersebut terlalu banyak untuk ditangani oleh otak manusia, dan ketika Alex melihat rekaman ledakan mobilnya, dia mengalami kejang dan pingsan. Norton merasa mereka tidak perlu mengadakan konferensi pers hari ini, namun tim Omnicorp memaksa Norton untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tidak punya pilihan, Norton mengusir semua orang kecuali asistennya, dan mulai menekan emosi Alex, membuatnya bertindak seperti robot yang dingin. Dan sekarang mereka dapat menyelesaikan pengunduhan seluruh data tanpa masalah. Ketika mereka pergi ke presentasi, Alex berkonsentrasi pada tugasnya dan mengabaikan istri dan teman-temannya. Ia hanya mengidentifikasi wajah-wajah penjahat atau warga sipil, dan bukan orang yang dicintai. Begitu dia berada di atas panggung, pemindainya mulai mengidentifikasi semua wajah di kerumunan, sampai dia menemukan seorang penjahat yang berada 2 langkah di depan polisi. Dia segera melompat ke kerumunan dan menangkap penjahat tersebut dalam hitungan detik, tanpa melukai siapapun, yang menyebabkan penduduk mulai mengagumi Alex. Di TV, Novak menggunakan kejadian ini untuk membuktikan bahwa robot lebih baik, karena polisi telah berdiri di samping penjahat dan mereka tidak pernah menyadarinya. Namun Clara sangat kesal karena mereka tidak mengizinkannya atau David berbicara dengan Alex, bahkan mereka tidak mengizinkannya untuk memiliki kehidupan sama sekali. Norton mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, karena ini hanyalah efek samping dari obat dan dia akan segera sembuh. Keesokan harinya, Alex akhirnya kembali bertugas di kantor polisi, dan mengumumkan bahwa dia akan menangkap 13 penjahat hari ini. Tanpa menghiraukan kekhawatiran temannya, dia mengambil sepeda dan menemukan sekelompok pengedar, berkat aksesnya ke database dan kamera. Sebagian besar dari kelompok tersebut melarikan diri, tetapi Alex berhasil melumpuhkan seorang pengedar dan mengancamnya hingga ia mengakui lokasi markasnya. Beberapa saat kemudian, Alex tiba di sebuah dapur ilegal, dan memasuki gedung dengan sepedanya. Ia menembaki setiap penjahat, dan tidak peduli dengan peluru yang menghampirinya. Bahkan ketika mereka mencoba untuk menangkapnya dari belakang, pemindai Alex mendeteksi mereka dan dengan mudah menjatuhkannya. Orang-orang di Omnicorp senang dengan hasilnya, dan Sellars memberi Rick akses penuh untuk memantau Alex untuk berjaga-jaga. Seiring berjalannya waktu, Alex menjadi pahlawan di kota, menghentikan kejahatan di setiap sudut kota. Novak membesar-besarkan hal ini, dan mengundang Sellars ke acaranya untuk menjelaskan kepada sang senator, bahwa masyarakat Mamarika perlahan-lahan mulai berubah pikiran. Dan ketika sang senator mencoba memprotesnya, dia langsung diberhentikan. Sementara itu, para polisi korup bertemu dengan pemimpin geng, untuk membuat rencana untuk menangani Alex, yang telah membuat bisnis mereka jadi sangat sulit. Beberapa waktu kemudian, Clara mengambil risiko menerobos kemacetan untuk akhirnya mendekati Alex, memintanya untuk menunjukkan sedikit emosi. Dia ingin Alex melakukan sesuatu untuk keluarganya, karena saat ini putranya telah diteror dan membutuhkan seorang ayah. Pada awalnya, Alex terlihat tidak terpengaruh. Namun saat dia pergi, dia mulai melakukan pendekatan sebagai polisi robotik, mencari rekaman keamanan dan menemukan bahwa David telah melihat ledakan mobil, yang membuatnya trauma. Karena mengetahui masalah tentang putranya, benar-benar mengganggu rasa kemanusiaan Alex. Perlahan-lahan otaknya mulai membatalkan proses Norton yang mengambil emosinya, dia sangat marah karena keluarganya menderita karenanya, dan dia berniat untuk memperbaikinya. Orang-orang di laboratorium menyadari perubahan ini melalui pelacak Alex, dan mempertimbangkan untuk mematikannya. Tetapi Norton ingin melihat apa yang terjadi, karena secara teknis Alex masih memecahkan kejahatan, hanya saja ini adalah kejahatan yang melibatkan dirinya sendiri.
Alex pergi ke rumahnya dan dengan mengambil informasi dari semua kamera, dia melihat kembali hari serangan, dan melihat istri dan putranya pada saat dia meledak. Dengan menggunakan beberapa petunjuk yang dia miliki, dia pergi mencari seorang pria yang bekerja dengan pemimpin geng, menyeretnya keluar dari mobil melalui jendela dan mematahkan tangannya. Alex menginjaknya untuk membuatnya semakin tersiksa, dan penjahat itu memberinya nomor telepon sopir pemimpin geng tersebut. Setelah melakukan triangulasi sinyal dari panggilan terakhirnya, dia menemukan lokasi yang tepat dari markas geng tersebut. Saat Alex menuju ke sana, para polisi di kantor mengetahui bahwa Alex datang untuk balas dendam, jadi mereka segera memberitahu pemimpin geng bahwa Alex sedang memburunya. Pada saat Alex sampai di markas, para penjahat sudah siap menyambutnya dalam kegelapan, dengan kacamata night vision dan persenjataan berat. Alex menerobos masuk dengan sepedanya, dan mengaktifkan penglihatan malamnya, memicu baku tembak. Tidak peduli berapa banyak penjahat yang ada atau berapa kali mereka menembak, Alex tidak kesulitan untuk berjalan melewati markas. Dia menembak siapapun yang menghalanginya, hingga tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Meskipun kali ini, dia menerima beberapa kerusakan dalam prosesnya. Setelah itu, Alex menyalakan kembali daya dan mengambil sampel semua sidik jari di senjata, yang akhirnya mengungkapkan polisi mana yang korup. Alex bergegas ke kantor polisi untuk menginterogasi para polisi itu, dan memutar rekaman yang memberatkan di semua komputer. Salah satu polisi korup mencoba menyerang Alex, namun Alex segera menembaknya untuk membela diri. Polisi lainnya ketakutan, dan mengaku bahwa bos merekalah yang merencanakan semuanya, dan Alex tetap menembaknya. Setelah itu, Alex menghadapi bosnya dan mencoba membuatnya mengaku, tetapi saat itu Rick mematikan Alex dari jauh. Rick menelepon Sellars untuk memberitahunya bahwa mereka dapat menggunakan hal ini, dan segera Novak menggunakan insiden tersebut di seluruh acaranya, membuktikan bahwa mesin lebih baik daripada manusia karena tidak dapat dibeli. Keesokan harinya, pemerintah mulai memilih untuk membawa robot ke polisi setempat. Namun transmisi terganggu oleh Clara, yang akhirnya pergi ke berita dan memberitahu semua orang, bahwa dia tidak diizinkan untuk bertemu suaminya, dan tidak ada seorang pun dari Omnicorp yang menjawab teleponnya. Keterlibatan Clara membuat Sellars khawatir, bahwa ia akan mengembalikan kemanusiaan Alex dan mereka akan kehilangan kendali atas dirinya. Hal ini akan membuat mereka harus berhadapan dengan hukum. Jika mereka memensiunkan Alex, maka akan terlihat bahwa eksperimen mereka tidak cukup baik. Sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Alex untuk menjadikannya sebagai pahlawan tragis, yang akan dikenang oleh orang-orang. Sellars menghubungi Norton untuk menyuruhnya melakukannya, dan ketika Norton yang marah menolak, Sellars membujuknya dengan menawarkan untuk membiayai laboratoriumnya selama 10 tahun. Norton akhirnya menerima, dan menuntut Sellars agar memberikan kompensasi kepada keluarga Alex. Setelah itu, Sellars menyuruh Rick untuk menyiapkan robot-robotnya. Sementara undang-undang tersebut disetujui oleh para senator, Sellars bertemu dengan Clara dan David dan membuat mereka mengira Alex sudah mati. Saat di laboratorium, Norton tiba dan mendapati bahwa sudah ada tentara di sana yang ingin bertemu Alex, sehingga dia melarikan diri saat mereka menembaki dirinya. Norton berhasil menemui Alex terlebih dahulu dan mengaktifkan sebuah tombol yang membuat Sellars mengira Alex sudah mati, namun Alex masih terbangun. Ternyata Norton mengambil pemancarnya, sehingga tidak ada yang bisa mengakses organ vitalnya, dan mereka tidak bisa mematikan Alex lagi. Setelah Alex dengan cepat menembak kedua tentara tersebut, Norton memberitahu Alex tentang seluruh rencana, dan Alex memutuskan bahwa ia harus membunuh Sellars, mengabaikan Norton ketika ia mencoba menghentikannya. Saat dia mengambil jalan dengan sepedanya, Rick melihatnya dari mobil dan memperingatkan Sellars, yang akan mengumumkan kematian Alex di siaran langsung. Para pengawalnya segera membawa Clara, dan David ke atap untuk menunggu helikopter penyelamat. Sementara itu, Norton pergi ke polisi untuk mencari sahabat Alex dan meminta bantuannya. Pada saat itu, Alex tiba di markas Omnicorp dan mendapati markas tersebut dikelilingi oleh robot-robot dan beberapa penjaga. Alex melumpuhkan seorang penjaga dalam sekejap untuk membuat yang lainnya menyerah. Kemudian ia masuk ke dalam gedung menggunakan sepedanya, dan memulai baku tembak dengan robot-robot lainnya. Tidak seperti penjahat biasa, para robot dipersenjatai jauh lebih baik dan memiliki baju besi yang kuat, sehingga Alex mengalami kesulitan untuk melawan mereka.
Dia terus dihantam peluru-peluru berat, dan ketika dia mencoba melompat ke sebuah robot untuk menghentikannya, dia terlempar dan terjebak di bawah puing-puing. Alex berhasil membebaskan diri dengan beberapa tembakan. Ia melarikan diri dengan kaki yang terluka, yang membuatnya jadi terlalu lambat. Membuat robot-robot itu mulai menembaknya dengan mudah dari belakang. Pada saat itu, sebuah truk polisi menerobos masuk ke dalam gedung, dan sahabat Alex berjalan di depannya, menyebabkan para robot berhenti menembak karena para polisi aman di dalam sistem. Hal ini memberikan kesempatan bagi Alex untuk melarikan diri melalui koridor belakang. Saat berada di dalam gedung, Alex menemukan Rick dan mencoba menembaknya, namun sistem mengklasifikasikan Rick sebagai orang yang tidak mengancam, dan tidak mengizinkan Alex untuk melukainya. Rick bersenang-senang menembak Alex dengan tembakan peringatan, dan ketika dia siap menembak untuk membunuhnya, sahabat Alex muncul dan membunuh Rick terlebih dahulu. Sebelum meninggal, Rick membalas dengan menembak kembali, sehingga Alex bergegas memeriksa temannya, namun untungnya lukanya tidak fatal dan mereka hanya perlu menunggu ambulans. Setelah itu, Alex pergi ke atap, dan ketika helikopter melihatnya, helikopter tersebut terbang menjauh tanpa menjemput kelompok tersebut. Sellars yakin bahwa Alex tidak dapat menyerangnya, karena dia juga diprogram untuk tidak mengancam. Namun melihat Alex melawan pemrogramannya, Sellars mengancam untuk membunuh Clara dan David untuk berjaga-jaga. Hal ini sebenarnya lebih buruk, karena kecintaan Alex pada keluarganya membuat ia mengesampingkan programnya. Alex tetap menembak, membunuh Sellars saat pria itu membalas tembakannya. Alex jatuh ke tanah dan keluarganya bergegas memeriksanya, namun dia meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, Norton mengembalikan tubuh robotnya kepada Alex, dan memberitahukan bahwa mulai sekarang dia diperbolehkan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sementara itu, reporter di televisi menunjukkan bahwa pemerintah lebih yakin bahwa robot tidak boleh berada di jalanan, dan hukum telah dibatalkan. Terutama ketika Norton menerima untuk bersaksi, dan mengakui bahwa semua yang dilakukannya salah. Novak sangat marah dan mengomel di depan kamera, mengingatkan publik bahwa Amerika masih merupakan negara penjajah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.